Memang kalau kita lihat, kalau di wilayah-wilayah perkotaan, memang itu kita lihat mendukung sekali. Tapi kalau untuk di daerah-daerah 3T yang saya sebutkan tadi, tertinggal, terbelakang, dan terluar ini, memang banyak hal yang harus dilakukan. Karena di daerah 3T ini adalah daerah yang sangat bisa dibilang jauh daripada keterbukaan informasi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah menjadi sebuah tanggung jawab utama dari pemerintah itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah pemerintah perlu melakukan inovasi secara besar-besaran dalam hal ini untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh berbagai macam fasilitas-fasilitas pendidikan yang sampai saat ini sudah berjalan di daerah perkotaan tetapi di daerah terpencil belum sampai. Nah, akan tetapi itu adalah bukan merupakan suatu faktor kendala lantas di daerah terpencil tidak bisa menjalankan proses pendidikan dengan metode pembelajaran abad 21. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh pihak madrasah itu sendiri adalah yang pertama, melakukan asesmen berbasis lokasi. Kita memang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Contoh, akses transportasi yang ke daerah terpencil mungkin masih sulit untuk terjangkau, akses komunikasi, akses internet mungkin sulit terjangkau, tetapi itu bukan sebuah masalah yang besar. Intinya yang pertama bahwa guru yang berada pada madrasah itu memiliki niat dan kemauan yang baik, maka berbagai macam teori, berbagai macam praktek, berbagai macam metode bisa dilaksanakan pada daerah itu sendiri. Guru tersebut harus pandai-pandai mencari berbagai macam literasi, pandai-pandai membaca tentang perkembangan abad yang ada. Bukan berarti kita berada pada suatu daerah terpencil lantas kita tidak bisa berinovasi. Itu adalah pemikiran yang keliru. Justru apabila kita bisa melakukan sebuah inovasi terobosan yang besar, maka di situ kita adalah menjadi sebuah agen perubahan bagi madrasah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Jafar Bugis di podcast Rumah Cita, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Pada edisi kali ini kita akan membahas secara tuntas pembelajaran abad ke-21 di daerah 3T atau yang disebut dengan tertinggal, terbelakang, atau terluar. Sahabat religi dimanapun Anda berada, telah hadir bersama saya narasumber yang sebelumnya kita pernah hadirkan di podcast Rumah Cita, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Beliau adalah salah satu pengajar di Ambon, sekaligus sebagai fasilitator pembelajaran di abad ke-21. Sahabat religi dimanapun Anda berada, sebelumnya bersama beliau kita pernah membahas mengenai pembelajaran di abad ke-21, dan hari ini kita undang kembali beliau dalam program podcast Rumah Kita pada hari ini. Tentunya banyak sekali tuntutan, kemudian pertanyaan yang datang dari para netizen yang bertanya-tanya terkait dengan bagaimana pembelajaran di abad ke-21 ini di daerah 3T. Karena memang daerah T itu adalah daerah yang memang sangat jauh dari keterbukaan teknologi, kemudian SDM yang belum memadai dan lain sebagainya, sehingga kita undang beliau secara langsung di podcast kita ini dalam rangka untuk membahas lebih jauh tentang bagaimana pembelajaran abad ke-21 di daerah 3T. Sahabat religi dimanapun Anda berada, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Bapak selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas kesehariannya. Insya Allah. Nah, ini kita mau panggil Bapak atau Abang atau Kakak ini biar suasana ini lebih... Kakak saja. Oh, Kakak. Ya, terima kasih. Nah, Kakak,
terkait dengan pembelajaran di abad ke-21 ini, memang kalau kita lihat, kalau di wilayah-wilayah perkotaan, memang itu kita lihat mendukung sekali. Tapi kalau untuk di daerah-daerah 3T yang saya sebutkan tadi, tertinggal, terbelakang, dan terluar ini, memang banyak hal yang harus dilakukan. Karena di daerah 3T ini adalah daerah yang sangat bisa dibilang jauh daripada keterbukaan informasi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan pola pembelajaran abad ke-21 di daerah 3T? Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan tentang persoalan pembelajaran abad 21 untuk daerah 3T, sebenarnya ini adalah menjadi sebuah tanggung jawab utama dari pemerintah itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah pemerintah perlu melakukan inovasi secara besar-besaran dalam hal ini untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh berbagai macam fasilitas-fasilitas pendidikan yang sampai saat ini sudah berjalan di daerah perkotaan, tetapi di daerah terpencil belum sampai. Nah, akan tetapi itu adalah bukan merupakan suatu faktor kendala lantas di daerah terpencil tidak bisa menjalankan proses pendidikan dengan metode pembelajaran abad 21. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh pihak madrasah itu sendiri adalah yang pertama, melakukan asesmen berbasis lokasi. Nah, yang dimaksudkan dengan asesmen berbasis lokasi adalah kita bukan berada pada fase yang dimana soal itu ditentukan langsung dari pusat. Kemudian siswa pada daerah terpencil itu akan menjawab setiap soal yang dimana secara nasional itu soal itu dia seragam. Tetapi kewenangan-kewenangan itu sudah diberikan kepada masing-masing madrasah di daerah masing-masing untuk menyusun soal berdasarkan karakteristik lokasi tempat madrasah itu berada. Kemudian yang berikutnya lagi, perlu ada kolaborasi antara pihak madrasah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di lingkungan tempat madrasah itu berada untuk bagaimana sama-sama membangun sebuah inovasi dalam mengembangkan pendidikan di daerah itu tersebut. Kita memang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Contoh, akses transportasi yang ke daerah terpencil mungkin masih sulit untuk terjangkau, akses komunikasi, akses internet mungkin sulit terjangkau, tetapi itu bukan sebuah masalah yang besar. Intinya yang pertama bahwa guru yang berada pada madrasah itu memiliki niat dan kemauan yang baik, maka berbagai macam teori, berbagai macam praktek, berbagai macam metode bisa dilaksanakan pada daerah itu sendiri. Oh ya Pak, ini luar biasa nih Pak. Tadi yang disampaikan bahwa memang boleh-boleh saja kita bisa menerapkan pembelajaran abad ke-21 di daerah 3T tergantung bagaimana skema pemerintah untuk bisa menerapkan itu. Tapi sepertinya ada sesuatu yang menarik nih Kakak terkait dengan ini, kalau tadi dijelaskan soal bagaimana ada kolaborasi dari antara tokoh adat, tokoh masyarakat guna untuk mempercepat proses pembelajaran ini. Nah, di abad ke-21 ini kan yang namanya sesuatu yang berbasis teknologi. Nah, sementara kalau dilihat di daerah terpencil ini kan daerah yang memang sangat jauh tersentuh dengan teknologi, kemudian para guru yang memang memiliki kualifikasi yang tidak memadai, misalkan ada jurusan hukum tapi mengajar tentang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bisa pola yang bisa diterapkan untuk bisa menyesuaikan dengan abad ke-21 ini? Ya, oke, baik. Di sini perlu saya jelaskan sedikit dulu. Sebelum saya bertugas di Madrasah Aliyah Negeri Ambon, saya pernah bertugas di salah satu sekolah yang dimana sekolah itu sendiri merupakan sekolah yang berada di daerah luar kota, di mana siswa yang berada pada sekolah itu adalah siswa yang berasal daripada daerah terpencil. Nah, di situ kita ada 5 guru yang harus mengampu sekitar ada puluhan mata pelajaran. Nah, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan,
ada yang guru tidak ditempatkan berdasarkan spesifikasinya. Contoh, mungkin ada dia sarjana hukum, dia harus mengajar mapel PKN, atau dia sarjana dia harus mengajar mapel yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah, yang harus dilakukan yang pertama adalah madrasah harus bisa mengelola untuk mendorong tenaga pengajar itu untuk mengikuti berbagai macam pelatihan, berbagai macam bimbingan teknis, berbagai macam workshop. Itu harus didorong untuk guru-guru tersebut ikut. Yang pertama tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan kualifikasi bidang keilmuan yang bukan berasal daripada disiplin ilmunya. Yang kedua, guru tersebut harus pandai-pandai mencari berbagai macam literasi, pandai-pandai membaca tentang perkembangan abad yang ada. Bukan berarti kita berada pada suatu daerah terpencil lantas kita tidak bisa berinovasi. Itu adalah pemikiran yang keliru. Justru apabila kita bisa melakukan sebuah inovasi terobosan yang besar, maka di situ kita adalah menjadi sebuah agen perubahan bagi madrasah tersebut. Nah, menarik ini kakak, untuk lebih mempertegas lagi nih, untuk pola pembelajaran di abad ke-21 di daerah terpencil itu seperti apa? Oke baik, sebenarnya kalau untuk pola pembelajaran untuk daerah perkotaan dan daerah terpencil sebenarnya itu polanya sama. Hanya saja pada daerah perkotaan sudah dimodifikasi dengan berbagai macam teknologi yang ada. Sementara kalau untuk daerah terpencil masih tetap memakai metode yang sama. Contoh yang pertama adalah menggunakan problem based learning, yaitu di mana pendekatannya adalah siswa melakukan pengamatan, penelitian, menyelesaikan rumusan masalah dan menentukan hasil. Contoh, guru meminta siswa untuk bagaimana menghitung luas bangunan sekolah. Kalau untuk pembelajaran matematika, bagaimana menghitung luas jembatan yang ada pada daerah tersebut, panjang, luas, dan tinggi. Kemudian, teknik yang kedua adalah project based learning, yaitu pendekatan berbasis proyek. Pada kurikulum Merdeka, ada yang namanya P5, P2RA, yaitu proyek yang diterapkan di dalam pembelajaran kepada siswa untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek. Contoh yang harus dilakukan oleh siswa, contoh pada mata pelajaran biologi, guru mengarahkan siswa untuk melakukan pengamatan kepada diri sendiri tentang metabolisme. Bagaimana dia mengkonsumsi itu makanan, bagaimana makanan itu dia telan, kemudian berproses di dalam tubuh dia, sampai makanan tersebut diserap oleh tubuh dan dikeluarkan daripada organ tubuh manusia. Nah, kemudian juga dalam pembelajaran ekonomi, bagaimana guru mengajar siswa untuk mengamati sistem perekonomian yang terjadi pada perdagangan di daerah-daerah itu, pasar-pasar tradisional itu. Bagaimana dalam satu hari barang dagang itu bisa laku, penjual bisa mendapatkan keuntungan berapa dalam satu hari, kemudian dari keuntungan tersebut, penjual bisa membagi untuk harga pokok, harga produksi, dan keuntungan bagi penjual itu sendiri. Kemudian juga pada daerah terpencil pembelajaran masih tetap sama. Kalau kita berbicara pembelajaran abad 21, metodenya saja yang harus digunakan oleh guru tersebut. Pada podcast pertama saya sudah sampaikan bahwa kita masih merasa nyaman dengan sistem pembelajaran yang ada. Kita belum berani untuk bergerak keluar. Sebenarnya apabila kalau kita berani untuk mengambil langkah maju sedikit, maka anak-anak pada daerah terpencil itu dia akan senang dengan apa yang kita terapkan. Tergantung kembali kepada kita sendiri. Ya, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan inovasi baik guru maupun siswa dalam proses belajar di abad ke-21 ini, terkhususnya di daerah 3T tadi, Bang? Oke baik, yang pertama, untuk meningkatkan inovasi belajar daripada siswa itu sendiri, khususnya di daerah terpencil. Yang pertama, kita harus bisa melihat perbedaan dulu. Pada daerah terpencil, rata-rata siswa-siswa itu tersebut hobinya itu main. Hobinya berpetualang. Hobinya itu sering ke kebun. Hobinya sering main di pantai dan lain-lain sebagainya. Nah, maka sistem atau metode pembelajaran dilakukan oleh guru harus bagaimana merekonsiliasi
Metodenya, contoh, pembelajaran kita ubah dengan pembelajaran berbasis games. Games itu apa? Permainan tradisional yang ada pada suatu daerah. Guru mungkin bisa mengajak siswa keluar dari lingkungan kelas, menjadikan lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Membuat pembelajaran apa? Mengajak siswa bermain, contoh katakanlah kita bermain permainan benteng, di mana siswa yang kalah, dia harus bisa menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kita mengajak siswa bermain permainan aseng, yang kalah mungkin menjawab pertanyaan dari guru. Guru menyusun tiap-tiap pertanyaan itu berdasarkan permainan yang nanti akan dimainkan secara bersama oleh guru dan siswa. Ya, ini menarik apa yang disampaikan oleh narasumber kita, yang seperti yang tadi kita dengar bahwa memang dalam menghadapi tantangan abad ke-21 dalam dunia pendidikan ini penting sekali bagaimana guru dan siswa dalam meningkatkan SDM yang bisa mendukung untuk menghadapi abad ke-21 ini. Ya, baik. Terkait dengan proses belajar mengajar di dunia pendidikan, sebut saja di daerah 3T, bagaimana proses belajar mengajar di sekolah, apakah memang dituntut untuk semua guru itu menggunakan sebuah teknologi, misalkan sebut saja komputer atau laptop, kemudian dituntut juga kepada para siswa juga harus menggunakan komputer atau laptop, ataukah seperti apa? Ya, oke, baik. Yang pertama, apabila itu madrasah itu sudah memiliki komputer, laptop, maka boleh digunakan. Tetapi dengan catatan satu lagi, kita memperhatikan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Jika di situ ada guru yang mampu menggunakan komputer, maka guru tersebut silakan, bahkan sangat baik untuk dia menggunakan komputer itu. Lantas bagaimana penerapannya di kelas? Ketika ada siswa yang sebagian kecil bisa memahami atau mengetahui tentang pengoperasian komputer dan sebagian besar siswa tidak mengetahui tentang pengoperasian komputer. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah guru melakukan asesmen diagnostik, mencari akar persoalan yang terjadi pada siswa-siswa dalam kelas. Jika menemukan ada masalah di mana ada sebagian siswa yang bisa mengetahui pengoperasian komputer dan ada siswa yang tidak bisa mengetahui pengoperasian komputer, maka guru harus membagi siswa tersebut ke dalam beberapa kelompok dengan sistem pendampingan teman sebaya. Artinya bahwa siswa yang memahami tentang komputer, maka dia akan mendampingi siswa yang tidak mengetahui komputer dengan proses pembelajaran secara teman dengan teman. Sehingga beban atau fokus daripada guru tidak terlalu besar untuk bagaimana mengajak itu seluruh siswa untuk secara keseluruhan harus bisa memahami komputer itu. Guru memiliki asisten dalam kelas. Asistennya siapa? Siswa yang telah dipilih oleh guru yang berdasarkan kemampuan keterampilan yang ada. Baik, Kak. Terkait dengan proses belajar mengajar, terlebih khususnya yang ada di daerah terpencil ya. Kalau kita lihat hampir rata-rata guru-guru yang mengajar di daerah 3T ini memang kalau kita lihat penempatannya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Dalam proses belajar mengajar, si guru bisa dari jurusan ekonomi, katakanlah mengajarnya hukum dan lain sebagainya. Nah, apakah perlu adanya proses pelatihan seorang guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guna menghadapi abad ke-21 ini? Ya, seorang guru dimana ketika dia menempatkan dirinya sebagai pengajar pada suatu daerah, maka dia harus memiliki niat yang tulus dan keinginan yang kuat untuk mencerdaskan siswa pada daerah tersebut. Adapun apabila dia tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, maka penting bagi dia untuk mengikuti berbagai macam pelatihan dan untuk meningkatkan kedisiplinan ilmunya. Nah, bagi guru-guru madrasah, mungkin kalau yang berada pada daerah kota, seringkali mengikuti pelatihan MOC Pintar yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau pada guru-guru dinas, mereka terbantukan dengan platform Merdeka Mengajar
yang membimbing mereka untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini. Nah, bagaimana untuk guru yang terdapat pada daerah terpencil? Maka madrasah harus merumuskan suatu bentuk workshop atau pelatihan bagi guru itu sendiri. Apa yang harus dilakukan? Madrasah harus mengundang berbagai macam fasilitator untuk hadir pada madrasah tersebut untuk memberikan penguatan dan pembobotan disiplin ilmu terhadap guru-guru mereka. Sehingga hasil daripada workshop, hasil daripada pelatihan itu mereka bisa terapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari mereka. Ya, ini menarik apa yang disampaikan oleh narasumber kita, yang seperti yang tadi kita dengar bahwa memang dalam menghadapi tantangan abad ke-21 dalam dunia pendidikan ini penting sekali bagaimana guru dan siswa dalam meningkatkan SDM yang bisa mendukung untuk menghadapi abad ke-21 ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Teknologi apa yang sebaiknya diterapkan di daerah terpencil yang belum tersentuh infrastruktur jaringan di daerah 3T tadi? Madrasah harus mempersiapkan yang namanya VISAT, sebuah satelit mini yang dimana satelit itu berfungsi untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh madrasah itu sendiri. Memang kondisi saat ini cukup miris apabila pendidikan itu kita sandingkan dengan perkembangan teknologi yang ada. Tetapi jika madrasah memiliki kemauan yang tinggi, semua itu kembali tadi yang di awal saya katakan bahwa dari pihak madrasah berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bagaimana sama-sama mendudukan persoalan ini untuk mengembangkan pendidikan pada madrasah. Di sini perlu dijelaskan juga bahwa daerah terpencil apakah bisa melakukan sebuah pembelajaran berbasis aplikasi? Bisa, karena ada aplikasi yang bersifatnya offline. Guru membuat aplikasi offline itu, contoh e-book atau buku digital. Yang dimana guru menyusun buku digital itu yang nantinya bisa ditampilkan pada slide apabila madrasah itu memiliki infokus dan slide, maka bisa ditampilkan di slide dalam bentuk interaktif. Siswa melaksanakan pengamatan langsung terhadap e-book, buku digital yang ditampilkan oleh guru, sehingga siswa akan memiliki ketertarikan dalam hal ini untuk menggali materi-materi informasi yang ada pada buku digital itu sendiri. Nah, yang berikutnya lagi adalah bagaimana pihak madrasah berinovasi secara besar-besaran, melakukan sebuah perubahan yang secara utuh. Apalagi khususnya madrasah negeri yang berada pada daerah 3T. Madrasah negeri adalah madrasah yang memang sudah memiliki bahasa lainnya adalah memiliki modal utama untuk bagaimana mengelola sendiri atau mengelola secara mandiri tentang perekonomian di dalam madrasah itu sendiri. Berbeda sama madrasah swasta. Ya, madrasah swasta yang harus dilakukan adalah bagaimana bersama dengan tenaga guru, tenaga pendidik berupaya untuk menampilkan sesuatu yang ramah terhadap anak, membuat anak itu dia merasa nyaman, menciptakan pembelajaran secara permainan sehingga anak-anak itu dia merasa nyaman di sekolah. Nah, kalau berbicara tentang teknologi apa yang digunakan, maka saya katakan tadi VISAT, satelit ini yang harus disiapkan oleh madrasah. Oh ya, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir lagi nih, Kak. Karena ini sangat menarik pembahasan kita pada sore hari ini. Terkait dengan pembelajaran di abad ke-21 di daerah 3T tadi. Nah, apa strategi yang memang harus diterapkan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar di kelas misalkan atau di luar kelas kepada siswa? Karena ini kan abad ke-21 ini kan abad yang memang sudah penuh dengan keterbukaan, transformasi digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi proses belajar itu kan sudah menggunakan teknologi. Nah, bagaimana strateginya kepada siswa? Ya, yang harus dilakukan oleh guru pada daerah terpencil adalah bagaimana yang pertama, sering-seringlah dia memvariasikan materi mengajarnya. Kalau dia sudah melakukan metode ceramah, maka pertemuan berikutnya dia ganti metodenya lagi. Dengan hal ini, siswa tidak akan merasa jenuh dengan apa yang disampaikan. Sistem pembelajaran saat ini adalah di mana melibatkan guru dan siswa. Siswa itu dia sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa lebih banyak diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk bagaimana menemukan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah, dan menentukan sebuah kesimpulan.
Guru yang harus dilakukan adalah pertama, saya sudah katakan dari awal, perlu meningkatkan kompetensi profesionalnya. Bagaimana dia harus bisa merubah dirinya untuk bisa jauh lebih baik lagi, mengikuti berbagai macam pelatihan. Nah, di sini pada beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang oleh salah satu sekolah umum, tepatnya di daerah terpencil di Pulau Seram, sama halnya untuk memberikan penguatan terhadap guru pada daerah tersebut, di mana saya memberikan berbagai macam tips dan cara untuk mereka menyampaikan materi terhadap siswa agar siswa merasa nyaman dan aman untuk mereka terima. Dan alhamdulillah, setelah proses itu beberapa waktu yang lalu saya mendapat kabar informasi bahwa mereka sangat bersyukur karena ada perubahan yang mereka terapkan sehingga membuat siswa dan guru lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran itu. Guru harus melakukan sebuah perubahan diri dengan cara yang tadi saya katakan di awal, bagaimana guru tersebut harus bisa mengikuti berbagai macam pelatihan, workshop untuk meningkatkan dia punya disiplin ilmu. Baik, sebelum saya mengakhiri pembahasan kita pada edisi kali ini, terlebih dahulu saya minta apa yang mungkin disampaikan oleh kakak terkait dengan pembelajaran di abad ke-21 ini, lebih khususnya kepada para guru, para tokoh, dan lain sebagainya. Oke, baik, harapan saya yang pertama adalah kepada pihak madrasah perlu menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah komite yang menjadi perwakilan masyarakat dan orang tua, dan juga tokoh pemuda dalam hal mendukung proses perkembangan dunia pendidikan pada daerah tersebut. Majunya suatu daerah itu tolak ukurnya adalah majunya pendidikan pada daerah tersebut. Apabila pendidikan pada daerah tersebut memiliki nilai yang baik, nilai positif, maka daerah tersebut bisa dikatakan adalah daerah yang maju dan berkembang. Maka sebaliknya, ketika pendidikan pada daerah tersebut dia tidak mengalami peningkatan, maka daerah tersebut juga bisa dikatakan tidak mengalami yang namanya perkembangan. Olehnya itu saya minta kepada seluruh madrasah yang berada pada daerah terpencil untuk bergandeng tangan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat pada daerah tersebut untuk sama-sama berkolaborasi dalam menentukan arah kemajuan bagi madrasah itu sendiri. Baik, terima kasih. Pesan singkat yang disampaikan oleh kakak tadi, mudah-mudahan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita menutup pembahasan kita pada edisi kali ini, terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada kakak selaku narasumber kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir, walaupun memang banyak kesibukan di luar, tapi demi pendidikan ke depan kakak hadir di sini untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasannya terkait dengan pembelajaran di abad ke-21. Pada abad ke-21 tentu berpusat pada perkembangan era industri 5.0, bahwa pengetahuan sebagai tombak utama bagi generasi yang akan datang. Dengan pengetahuan saja tidak cukup untuk mewujudkan era 5.0, karena perlu adanya keterampilan sebagai dasar daripada sumber daya manusia yang berkualitas. Pembelajaran di abad ke-21 juga tentu diharapkan dapat membuka lebih besar kesempatan kerja dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber manusia yang berkualitas dan unggul. Itu yang mungkin yang perlu dapat saya sampaikan pada kali ini. Akhirnya saya atas nama Jafar Bugis selaku host pada podcast kali ini, terima kasih, saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.